Pertandingan dua alkemis beda generasi ini langsung menyita perhatian banyak orang, utamanya karena Shoyen yang berada pada generasi lebih muda ini bukanlah alkemis sembarangan, melainkan murid Yao Chen yang juga merupakan pemenang pertemuan pil terkini. Sementara itu di sisi lain, Wu Lao Guai masih memandang rendah Shoyen dan membatin dalam hati kalau hari ini dia akan memberi murid Yao Chen itu pelajaran berharga tentang betapa cara licik dan sesat yang lelaki tua itu gunakan tidak akan bisa memunikan pil dengan benar. Tetua Agung Menara Pil Kecil Lin Mo mengulangi perkataannya bahwa aturan pemilihan tetua masih tetap sebelum kemudian mempersilahkan dua peserta untuk dengan bebas memanfaatkan seluruh bahan obat yang ada di Gunung Menara Pil Kecil ini. Tanpa lama-lama inilah dia alur cerita Battleshock The Heaven Season 5 episode ke-174. Tepat setelah mengatakan itu, Lin Mo mengayunkan tangannya dan membuat bahan-bahan obat yang tersimpan di dalam Gunung Menara Pil Kecil langsung berkumpul dalam plafon pemunian, hingga membuat Shoyen terkagum-kagum karena jumlah ini sudah hampir cukup untuk membentuk alam pil lainnya. Sementara Shoyen kagum, Wu Lao Guai menunjukkan perangai yang lebih tenang karena memang alkemis tua itu sudah berada di Menara Pil sejak puluhan tahun lalu. Karena itu dibanding membuat waktu untuk berdecak kagum seperti Shoyen, Wu Lao Guai segera mengeluarkan kuali obat kuno yang selalu menemaninya untuk memunikan obat sejak dulu. Namun baru saja Wu Lao Guai menyalakan api untuk membakar kuali dan hendak flexing kemampuannya mengendalikan api, ternyata ternyata pemuda bau kencur di depannya udah flexing lebih gelo-geloan dengan mengeluarkan 4 jenis api surgawi, menyatukannya di depan tatapan takjub semua orang sebelum kemudian membentuk kuali obat dari penyatuan 4 api terkuat di dunia tersebut, yang semakin membuat para penonton tidak habis pikir dengan kejutan murid Yao Chen. Meskipun Shoyen telah menunjukkan sebuah pemandangan langka dan luar biasa, Wu Lao Guai masih berdecak meremehkan, berpikir bahwa trik tak berguna yang dia pelajari dari Yao Chen semacam ini adalah sesuatu yang tidak penting dalam pemunian obat atuh. Sementara itu di sisi lain, para kepala raksasa menara mulai membicarakan betapa keterampilan pemunian Wu Lao Guai telah meningkat selama puluhan tahun, dan alkemis generasi mereka itu tidak salah lagi, pasti mampu memanggil pil obat dengan guntur pil 9 warna. Sesuai dengan perangai yang selalu dia tunjukkan selama ini, Wu Lao Guai telah mendapatkan suhu api yang tepat, memilih dan memilah bahan dengan cermat, menimbangnya sesuai resep pil yang akan dia murnikan sebelum kemudian memulai pemunian bahan obat dengan sangat teliti. Di sisi lain, Shoyen masih anteng aja menunggu api surgawi membentuk suhu sempurnanya sendiri sebelum kemudian mengeluarkan sebuah bulatan hijau yang tidak lain adalah benih bodhisattva. Satu-satunya hal yang bisa dimunikan oleh benih bodhisattva adalah pil bodhisattva. Namun kendati pil tersebut merupakan harta yang sangat berharga dalam dunia alkemia, pil bodhisattva seharusnya tidak akan bisa memanggil guntur pil 9 warna. Ketika semua orang menunjukkan ketidakyakinan, Shoyen bertukar pandangan dengan Yao Chen sebelum kemudian mengangguk seolah meminta Abah untuk mempercayainya. Tepat setelah bertukar pandangan dengan Abah itulah Shoyen mengangkat tangan dan mengeluarkan lumbung bahan obatnya sendiri, di mana kualitas bahan-bahan tersebut merupakan sesuatu yang tidak kalah apabila dibandingkan dengan Gunung Menara Pil Kecil. Namun melebihi kualitas bahan obat luar biasa yang ditunjukkan Shoyen, para tetua Menara Pil Kecil lebih terkejut lagi dengan apa yang pemuda itu lakukan ketika mengambil sejumlah besar bahan dan memasukkannya sekaligus ke dalam kuali, di mana jumlah bahan yang dimasukkan Shoyen adalah 2 kali lipat bahan yang digunakan untuk memunikan pil bodhisattva biasanya. Semua petinggi Menara Pil Kecil termasuk 3 kepala raksasa semakin dibuat bingung dengan pil macam apa yang akan Shoyen murnikan. Namun Abah tidak memberikan banyak komentar dan percaya bahwa muridnya pasti memiliki caranya sendiri.
Namun baru saja Yochen mengemukakan kata-kata penuh keyakinan tersebut, tiba-tiba kuali api surgawi Shoyan bergetar hebat sebelum kemudian meledak di depan mata semua orang. Pemandangan ini auto membuatnya langsung dicap sebagai alkemis sok misterius dan mungkin saja melakukan segala tindakan aneh ini biar enggak nyesek-nyesek amat kalah dari rival gurunya. Abah dan 3 kepala menara dibuat terkejut melihat pemandangan itu, sementara Huoliga yang tetap fokus pada pemuniannya sendiri hanya tersenyum penuh kesombongan ketika melihat Shoyan meledakkan kualinya dengan begitu memalukan. Meski demikian, Shoyan sama sekali tidak peduli dengan berbagai tatapan yang menghujam ke arahnya dan sekali lagi membentuk kuali api surgawi untuk mengulang pemurnian. Namun malam demi malam berlalu dan bulan bertukar tempat dengan mentari ketika entah berapa banyak bahan yang terbuang dan entah berapa kali Shoyan mencoba mengulang pemuniannya, tuan muda ketiga keluarga Sho itu masih juga mengalami kegagalan. Pada momen ini para penonton sudah merasa yakin 100% Huolugai yang seharusnya akan selesai memadatkan pil api iblis King Yuan dalam 3 hari ke depan, di mana pil resep pil dasarnya saja sudah bisa dipastikan memanggil guntur pil 9 warna, dan hal ini membuat bahkan Suang Kongji pun mulai menunjukkan ekspresi putus asa. Meskipun begitu, Yochen masih terus menatap yakin pada muridnya karena pemuda yang dia kenal itu selalu memberikan kejutan yang tidak dapat dibayangkan sejak kali pertama mereka bertemu. Keyakinan Abah sebenarnya bukan sama sekali tidak berdasar karena sekarang Shoyan terlihat lebih tenang menunjukkan bahwa muridnya itu sudah memahami cara untuk menyeimbangkan kekuatan obat. Namun bahkan jika Shoyan mampu memurnikan pil Bodhisattva dengan sempurna, dari apa yang mereka tahu pil tersebut tidak akan bisa menembus tingkat 9. Apalagi sampai dengan hari ini tidak ada sedikit pun gelombang obat yang muncul dari dalam kuali api surgawi Shoyan hingga membuat semua orang yang ada di area seleksi hanya bisa semakin bertinggi-tinggi tentang apa yang sebenarnya hendak pemuda itu lakukan. Ketika keyakinan atas kemenangan Huolugai menjadi semakin tinggi, mata Linmo justru terkunci kepada Shoyan karena pemuda itu merupakan salah satu dari segelintir orang yang tidak dapat dia tebak. Sama seperti Shoyan yang fokus penuh dalam pemunian obat, Huoligai juga hampir tidak mempedulikan forum penggibahan di sekitarnya dan tenggelam dalam pemunian obatnya sendiri. Seperti apa yang disebutkan Abah, alkemis generasi tua itu memiliki dedikasi yang tidak kalah dengannya dalam dunia alkimia, dan selama ini dia tetap mengembangkan kemampuannya tanpa henti meski beda jalan dengan pemegang teguh prinsipnya untuk memunikan obat sesuai dengan aturan. Huoligai masih ingat bagaimana cara pintas Yochen memunikan obat di pertemuan pil telah mempengaruhi banyak alkemis untuk melakukan hal yang sama. Padahal menurutnya resep pil adalah dasar dari pemurnian, dan semakin mirip proses pemurnian dengan resep, maka semakin indah juga pil yang akan dihasilkan. Dengan ekspresi yang dipenuhi dengan antusiasme yang tidak dapat digambarkan, Huoligai terus menjaga proses pemurnian obat agar tetap berada di jalan yang benar, dan tanpa terasa 3 hari berlalu ketika awan kelabu bergulung di langit dan semburat guntur dengan 9 warna yang indah menyembul keluar dari sana. Pil api iblis King Yuan dikeluarkan dari dalam kuali dan dilindungi mati-matian dari guntur pil 9 warna yang terus berusaha untuk menyerangnya. Sampai di fase ini sedikit banyak para tetua menara pil maupun penonton seleksi yang berkumpul di sekitar pelapon sudah bisa menyimpulkan bahwa pemurnian pil Huoligai akan segera selesai dan alkemis tua itu hampir dapat dipastikan akan memenangkan seleksi. Namun ketika bahkan Huoligai sudah yakin akan menang, inilah tiba-tiba. Nah, buat kalian yang gak sabar gitu ya sama spoilernya Cakradiva gitu, spoilernya BTTH yang udah Cakradiva upload itu sampai dari awal sampai tamat itu ya, pokoknya udah tamat itu yang jutaan view itu, kalian bisa langsung nonton aja di Ginosis ya, udah banyak tuh di playlistnya, malahan udah ada yang semua tuh dari awal sampai tamat nanti ya, yang udah digabung gitu maksudnya.
Tiba-tiba saja Shoyen menduplikasi kuali obatnya menjadi 9 di mana masing-masing kuali obat memurnikan satu jenis bahan obat yang sama sehingga dapat menyesuaikan karakteristik bahan masing-masing. Menurut Shoyen hanya dengan cara inilah dia bisa mengekstrak kekuatan paling murni dari suatu bahan obat sehingga pada akhirnya juga akan membentuk pil obat yang paling berkualitas. Baru setelah memurnikan bahan-bahan tersebut, Shoyen mengangkat 9 kuali obatnya ke udara, menyatukan kembali kuali-kuali tersebut sebelum kemudian membukanya untuk membiarkan sesosok naga api raksasa meraung ke langit, melesat ke udara dan bergulung dengan awan kelabu hingga akhirnya menghancurkan guntur pil 9 warna Holy Guy begitu saja. Holy Guy hanya bisa mendesis marah kepada Shoyen yang justru mengusir guntur pil 9 warna pada momentum kritis seperti ini, namun kemarahannya segera berubah menjadi keterkejutan ketika melihat apa yang sedang dilakukan naga api Shoyen di atas sana. 3 kepala raksasa pun tidak kalah terkejut ketika menyadari bahwa Shoyen baru saja menggunakan teknik pemadatan wujud penyimpan pil, di mana teknik ini sepenuhnya pemuda itu pelajari sendiri karena bahkan Aba Youchen pun tidak memiliki pengendalian api yang cukup baik untuk melakukannya. Teknik pemadatan wujud penyimpan pil sudah merupakan keterampilan langka, namun yang lebih mengejutkan lagi adalah Shoyen mampu memanggil guntur pil iblis hitam yang bahkan sudah bertahun-tahun tidak dilihat oleh Lin Mo. Ketika semua orang hanya bisa terpana melihat pertempuran naga api dengan guntur pil iblis hitam, Shoyen mulai menunjukkan ekspresi serius karena dia tahu kekuatan guntur pil iblis hitam ini merupakan sesuatu yang mengerikan. Tanpa pikir panjang dia memanggil keluar boneka iblis langitnya yang telah berevolusi alias si Ujang, dan seperti biasa memerintahkan boneka tersebut untuk menahan gempuran guntur pil untuk melindungi pil obat. Namun ternyata bahkan kekuatan Ujang pun tidak mampu menandingi guntur pil iblis hitam, sehingga Shoyen pun tidak memiliki pilihan kecuali melawan guntur mengerikan itu secara pribadi. Para tetua menara pil kecil menganga penuh keterkejutan melihat Shoyen dengan nekat melawan guntur pil iblis hitam. Namun Lin Mo sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan yang sama karena bagaimanapun pemuda itu merupakan seorang ahli doseng bintang 1. Kalau Lin Mo sudah berbicara demikian, maka tidak salah lagi Shoyen yang akan keluar menjadi pemenang dalam seleksi ini, dan fakta tersebut mulai membuat para dewan tetua yang menjunjung tinggi aturan serta netralitas menara pil mulai panik. Namun kekhawatiran itu justru mendapat teguran dari Lin Mo yang segera mengingatkan bahwa aturan ada ketika menara ada. Kalau pada akhirnya menara pil mereka dihancurkan oleh aula jiwa, maka tidak ada lagi aturan maupun netralitas yang terus mereka agung-agungkan juga. Pernyataan Lin Mo sedikit banyak telah menunjukkan pandangan sang tetua agung terkait aliansi, dan tanpa mengetahui potensi bergabungnya menara pil dengan aliansi telah menjadi begitu tinggi, Shoyen masih tetap fokus untuk melawan guntur pil iblis hitam sampai akhirnya semburat guntur gelap itu menghilang sepenuhnya dari angkasa. Sekarang Youchen akhirnya bisa menghela napas lega setelah melihat Shoyen benar-benar berhasil memurnikan sebuah pil obat tingkat 9, di mana setelah naga api itu berubah menjadi pil emas yang berkilauan sebelum mengambil bentuk manusia yang tidak lain dan tidak bukan adalah wujud pemurninya sendiri alias Shoyen. Shoyen berdecak tertarik ketika melihat secara langsung bagaimana pil harta karun tingkat 9 benar-benar bisa berubah wujud sebelum kemudian mengembalikan wujud aslinya sebagai pil pemulihan Bodhisattva Agung. Baru setelah 2 peserta menyelesaikan pemurniannya, Lin Mo pun meminta baik Wolu Gai maupun Shoyen menjelaskan pil yang mereka murnikan, dan ekspresi alkemis tua itu sudah berubah menjadi sangat tertekan, apalagi setelah Shoyen mengatakan bahwa pil pemulihan Bodhisattva Agung miliknya bisa meningkatkan potensi penerobosan kerana Banseng 2 kali lipat. Shoyen!
Sejak Xiaoyan memanggil guntur pil iblis hitam, Huolige sedikit banyak sudah menyadari kekalahannya dan hal itu tidak dipungkiri memang meninggalkan kecewaan di hatinya bahkan lebih besar dibanding kekecewaan ketika Yao Chen mengalahkannya puluhan tahun lalu. Karena itulah tanpa berbicara lebih banyak, Huolige beranjak meninggalkan pelapon pemunian, namun sebelum dia pergi Abah sudah lebih dulu naik ke atas perahu kayunya dan entah membicarakan apa hingga kedua rival masa lalu itu mulai menunjukkan keakraban. Xiaoyan juga penasaran dengan apa yang Abah katakan kepada Huolige, namun dia bisa merasa lega ketika memahami bahwa dendam alkemis yang sangat aturan pada gurunya itu sudah menghilang ketika mengayuh perahunya pergi dengan tawa keras. Waduh, gila sumpah edan, keren banget ceritanya ya guys ya. Tapi Huolige-nya juga ya, dia memang keren sih ya, nggak jadi berantem, nggak jadi baku hantam, dan nggak jadi musuh gitu, kerennya gitu. Dan Abah juga ya jadi baik gitu guys, mereka jadi temenan gitu ya, jangan nggak jadi malah menjadi musuh. Dan BTW ini terima kasih loh buat komen-komen kalian yang kemarin ngasih tahu buat minum apa, udah rada enakan ini teh, tenggorokannya jadi rada cenghar gitu buat ngegas recordnya gitu ya guys ya. Semoga aja besok jadi semakin enakan ini teh. Terima kasih loh kalian semua, udah keren lah pokoknya. Kalian juga semua baik-baik ya guys ya, jaga kesehatan, sehat selalu dan murah rezekinya ya guys ya.